Iya, silakan Nanola. Silakan duduk di kursi yang sudah Ibu sediakan ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, gimana duduknya nak? Sudah nyaman? Oke, karena duduknya udah nyaman. Nah, Ibu mau tanya nih, gimana kabarnya Nola hari ini? Kabar baik Bu. Alhamdulillah kabar baik ya. Nah, Nola tadi sebelum ke ruang konseling ini dari mana nak? Dari kantin. Oh, dari kantin. Di kantin tadi ngobrol aja kah atau makan? Ngobrol aja Bu. Oh, ngobrol aja. Kenapa nak nggak makan? Udah sarapan tapi roti aja. Oh, nggak terbiasa sarapan nak ya? Ini sama ibu juga gitu sih. Kalau misalnya pagi kan tidak terbiasa untuk sarapan. Karena biasanya ibu tuh kalau sarapan pagi tuh suka sakit perut. Nah, jadi biasanya ibu kayak makan-makan yang makan-makan ringan aja. Nah, nanti siang baru. Jadi kamu tipe yang gitu juga? Oh, yang maksudnya tuh makannya agak siangan gitu ya. Tapi nggak ada mah gitu kan, nggak ada riwayat. Oh, ya, alhamdulillah deh kalau misalnya nggak ada riwayat penyakit mah gitu. Oke, tadi sebelum dari kantin ada pembelajaran siapa nak? Kimia Bu. Pelajaran kimia. Gimana tadi belajar kimianya nak? Susah-susah gampang. Susah gampang. Tapi kimia ini tuh pembelajaran yang Nola sukai nggak? Kurang. Oh, kurang suka. Oh, tapi bisa aja mengikutinya. Untuk gurunya gimana? Menyenangkan aja atau kadang Nola takut? Menyenangkan Bu, mau ngajar gitu. Oh, menyenangkan aja. Karena kan dari pengalaman ibu kan, dulu ibu tuh sekolah juga. Kalau misalnya ibu tuh nggak suka dalam satu pelajaran tuh karena gurunya itu Nana yang kayak galak. Jadi ibu jadi nggak suka pembelajarannya. Nah, kalau Nana sendiri ibunya baik ja berarti ya. Oh iya, alhamdulillah deh. Cuman ya namanya kimia itu nak memang agak susah. Ibu dulu kan orang IPS ya, jadi nggak belajar kimia. Kalau Nola ini kan sekarang udah nggak ada harus IPA atau IPS tapi dicampur kan. Nanti pas sudah di kelas 11 baru nanti ditentukan mau minatnya itu kemana. Oke, Nak Nola, dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, dari kabarnya Nak Nola, terus juga aktivitas Nak Nola dari kantin, terus juga pembelajaran yang Nak Nola lakukan hari ini, pembelajaran kimia. Nah, sesuai juga dengan kesepakatan kita kemarin bahwasanya Nak Nola hari ini akan ingin melakukan konseling individu kan bersama ibu. Nah, jadi ibu mau tanya nih sama Nak Nola. Nak Nola sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling individu belum? Belum pernah. Oh iya, belum pernah ya nak? Oke, karena Nak Nola ini belum pernah melaksanakan konseling individu, ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling individu. Jadi konseling individu itu merupakan penyelesaian masalah yang dialami Nak Nola dan ibu sebagai fasilitator saja yang mendukung keputusan-keputusan dari Nak Nola sendiri. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi apakah Nak Nola dapat memahaminya? Paham Bu. Oke, nah selanjutnya dalam konseling individu ini nak ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah di asas kerahasiaan ini semua cerita-cerita Nak Nola itu tidak akan sampai di luar dari kita berdua saja. Jadi hanya cukup sampai di ibu saja. Dan insya Allah semua kerahasiaannya itu akan terjamin. Jadi jangan sungkan untuk cerita ke ibu ya nak. Semuanya permasalahan yang Nak Nola rasakan. Dan konseling individu ini kita lakukan selama 1 kali 30 menit 1 JP ya. Dan misalnya nanti ketika proses konseling kemudian tidak selesai atau belum selesai, kita bisa lanjutkan di lain hari. Kita bisa atur besok atau lusa seperti itu, sesuai dengan Nak Nola saja gitu. Kayak dapat dipahami nak? Paham Bu. Oke, karena Nak Nola sudah memahami dari konseling individu ini, coba silahkan ceritakan apa sih yang Nak Nola rasakan dan apa yang ceritakan permasalahan yang terjadi dari Nak Nola. Jadi kemarin kan Bu ada ulangan mendadak. Saya tidak sempat belajar Bu. Sempat belajar. Ya, jadi saya terpaksa menyontek teman saya. Nah, karena teman saya itu memang agak pintar Bu. Jadi saya minta contekan sama dia. Ya. Tapi tiba-tiba ada teman saya dari belakang kayak, ih Nola nyontek. Saya kaget dan kebetulan guru yang jaga itu dengar Bu. Jadi saya langsung kayak ketahuan gitu. Akhirnya satu kelas jadi bisik-bisik tentang saya nyontek itu Bu. Oke.
Oh jadi kemarin itu Nak Nola ketahuan menyontek karena Nak Nola tidak belajar. Nak Nola menyontek teman Nak Nola yang Nak Nola anggap pintar, dan kemudian teman Nak Nola dari belakang berteriak, "Ih, Nola nyontek." Nah, sehingga guru pengawasnya itu menyadari dan menegur Nak Nola, dan teman-teman Nak Nola mengejek Nak Nola. Apakah benar seperti itu, Nak? Benar Bu. Oke, tapi apakah guru tersebut membawa Nak Nola ke ruang guru atau hanya menegur Nak Nola di situ saja? Awalnya kena tegur, tapi saya dipanggil ke ruang guru karena itu apa ya? Karena mencontek kan. Iya. Seharusnya tidak boleh mencontek. Jadi jauh semampu, tapi saya benar-benar nggak ngerti materinya. Oh, oke, baik. Kalau boleh tahu itu kemarin tuh pembelajaran apa, Nak, pada saat Nak Nola menyontek tuh? Pembelajaran matematika. Oh, matematika. Oke. Coba Nak Nola ceritakan dulu awal penyebab kenapa Nak Nola nih bisa tidak belajar gitu. Karena kan pasti kan ada penyebabnya nih, kenapa Nak Nola sampai nggak bisa menjawab betul-betul sehingga Nak Nola menyontek sama temennya. Coba Nak, bisa diceritakan? Saya ini sempat tertinggalan materi belajar matematika. Soalnya beberapa hari itu saya tidak masuk Bu karena sakit Bu. Nah, setelah itu kayak teman-teman itu kayak acuh-acuh dan acuh tak acuh saja sama saya Bu. Jadi saya nggak tahu info kalau ternyata hari yang sebelumnya saya sakit, besoknya itu ternyata ada ulangan Bu. Oh jadi penyebab Nak Nola ini menyontek karena Nak Nola ini sempat tidak masuk sekolah, kemudian teman-teman Nak Nola ini acuh sehingga Nak Nola ini merasa tidak dapat informasi, tiba-tiba besoknya sudah ujian. Oh ya, Nak Nola, Ibu dapat merasakan apa yang Nak Nola rasakan. Pastinya ketika kita itu diketahuan menyontek, pasti kita akan panik, sedih, takut, apalagi orang itu tidak bisa merasakan yang kita rasakan. Kita kan tidak belajar, kita tidak tahu info apa-apa, tiba-tiba besok ulangan kan, tidak tahu ya. Tapi apakah hal itu adalah perilaku yang benar? Coba Ibu mau tanya dengan apakah tindakan menyontek itu adalah perilaku yang benar menurutmu? Menurut saya walaupun dalam situasi seperti itu perilaku menyontek itu adalah sesuatu yang salah. Iya, benar. Nah akhirnya Nak Nola menyadari bahwasannya perilaku yang Nak Nola lakukan itu adalah perilaku yang salah. Nah tetapi terkadang karena kita udah mepet-mepet ya, karena kita tidak belajar, jadi mau ndak mau juga Ibu memahami bahwasannya di sini Nola berkeinginan untuk berprestasi tetapi dengan cara yang salah. Oke, Nak Nola, dari yang Nak Nola sampaikan, Ibu mau tahu nih sudut pandang dari Nak Nola mengenai permasalahan Nak Nola ini seperti apa sih? Boleh diceritakan, Nak? Kemarin ada ulangan mendadak Bu. Jadi mau nggak mau ya saya nyontek teman saya Bu. Iya. Saya kan nggak belajar malamnya Bu. Iya. Karena beberapa hari yang sebelumnya itu saya sempat sakit, gak turun. Iya. Jadi saya nyontek teman saya. Ada yang teriak dari belakang, Nola nyontek. Nah akhirnya ya ketahuan deh oleh gurunya. Jadi semua orang ya bisik-bisik gak enak ya rasanya Bu, kayak semacam dikucilkan lah dari kelas 4 sebut. Tapi begitu, bahkan teman saya yang saya contek pun ya biasa aja Bu, cuma anak-anak di kelas emang agak-agak jadi mereka aja yang sok ribut, sok pengen tahu. Jadi gitu Bu. Ya, yang kamu rasakan setelah itu gimana, Nak? Perasaanmu setelah kamu dikucilkan, apa yang kamu rasakan? Ya saya merasa saya gak sepenuhnya salah sih Bu. Tapi saya merasa saya agak salah karena kenapa ya seharusnya saya yang tanya ke mereka, seharusnya besok tuh belajar apa, ada tugas enggak, seharusnya saya yang berbaur sama mereka dan tanya-tanya kepada mereka. Oke, akhirnya Nak Nola menyadari ya bahwasannya memang betul kayak teman Nak Nola itu ketika dikasih menyontek dia tidak masalah, tetapi Nak Nola ini merasa malu karena disorakin seperti itu, dan membuat Nak Nola ini jadinya merasa tidak nyaman dengan persepsi mereka gitu terhadap Nola. Nah kemudian Nak Nola ini merasa, apakah Nak Nola merasa cemas atau takut gitu dengan
pendapat mereka terhadap Nola selama di kelas? Takut sih Bu, maksud saya tuh seperti saya dikucilkan dari teman, saya Iya. takut seperti itu Bu. Oh, terus teman-teman Nola di kelas tuh apakah secara terang-terangan gitu mengucilkan Nola? Mereka tidak secara terang-terangan sih Bu, jadi ada kerja kelompok dan disuruh pilih kelompok sendiri. Akhirnya saya sendiri tidak ada kelompok Bu. Oh, gara-gara permasalahan itu nak ya. Nah, terus jadinya karena tadi berkelompok nih, terus Nak Nola nggak dapat kelompok gara-gara Nak Nola pernah nyontek. Itu jadi Nak Nola nih ngerjain sendiri tugasnya. Enggak Bu, akhirnya ditunjuk saya ikut kelompok lain sama guru. Oh, Tahu oke. saya. Gurunya tidak kayak Nola, kenapa nih nggak ada temennya gitu? Nggak ada. Oh, tetap Nola dikasih ke kelompok yang lain aja. Oke. Karena seperti itu, tetapi apakah tindakan yang Nak Nola lakukan kemarin pada saat nyontek ini, apakah Nak Nola sadar itu tuh merupakan perilaku yang benar atau tidak benar? Saya sadar Bu, kalau perilaku saya itu salah Bu. Iya, perilaku Nak Nola salah, sudah tahu ya Nak. Nah, menurut Nak Nola kalau perilaku Nak Nola salah, apa solusinya Nak, menurut Nak Nola sendiri untuk memperbaiki kesalahan Nak Nola ini? Memang sih sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa kita perbaiki yang kembali, tapi bisa kita minimalisir gitu. Untuk sebenarnya tidak perlu juga kita memikirkan persepsi pandangan orang lain terhadap diri kita, tetapi bagaimana perasaan kita aja. Karena dari yang Nak Nola sampaikan, ibu merasa Nak Nola jadi merasa kurang nyaman ya di kelas karena Nak Nola dikucilkan, terus ketika di dalam kelompok pun Nak Nola tidak diajak. Nah, jadi di sini Nak Nola ingin menghilangkan meningkatkan gitu rasa percaya dirinya kembali atas kayak judgement mereka terhadap Nak Nola gitu kan. Nah, jadi menurut Nak Nola untuk kembalikan hati Nak Nola dulu deh gitu, maksudnya pemikiran Nak Nola, perasaan Nak Nola, menurut Nak Nola apa yang Nak Nola harus lakukan? Saya akan coba minta maaf dulu Ya, kepada benar. teman saya contoh. Habis itu saya bakal coba sedikit demi sedikit saya bergaul dengan mereka. Ya. Bergaul, ajak ngobrol, terus minta maaf lah. Oke. Nah, yang Nak Nola katakan itu sudah sangat benar, Nak. Yang pertama, Nak Nola akan meminta maaf, kemudian perlahan-lahan Nak Nola akan mencoba bergaul kembali. Nah, Nak Nola juga bisa jelaskan ke teman-teman Nak Nola yang berpikir buruk nih terhadap Nak Nola karena Nak Nola nih menyontek. Nak Nola bisa sampaikan bahwasannya ya kan kemarin Nak Nola sakit. Nah, kemudian ya memang kurang inisiatif untuk bertanya sehingga mau ndak mau ya aku nyontek gitu. Nak Nola nyontek, tetapi bukan berarti aku menyontek itu tuh adalah sesuatu hal yang fatal sekali gitu kan. Itu adalah kalau menurut ibu tuh memang itu tidak dibenarkan, nah, tapi menyontek itu adalah perilaku yang salah dan harus perlu kita introspeksi. Kenapa sih kita bisa tidak paham dengan materi itu? Artinya ada yang salah dengan diri kita karena ulangan itu kan berarti pelajaran yang sudah pernah diberikan. Nah, kalau misalnya sampai kita tidak dapat memahaminya, berarti apakah kita sendiri yang tidak memperhatikan materinya, tahu kita yang memang cuman sekadar oh ya udahlah tahu cuman nggak dilatih terus. Nah, jadi bisa Nak Nola dengan cara meminta maaf tadi yang seperti Nak Nola bilang, terus dia memperbaiki hubungan dengan teman-teman dengan berperilaku baik seperti itu, dan juga untuk memperbaiki perilaku Nak Nola ketika nanti menghadapi ujian lagi, Nak Nola bisa belajar ya kan. Jadi dari permasalahan Nak Nola dapat dipetik pembelajarannya. Nah, yaitu apa Nak? Jangan lupa nanya ke mereka inisiatif sendiri. Ya. Lalu belajar lebih giat lagi. Ya, tuh betul Nak Nola. Good job. Tuh, jadi jadi dari yang sudah Nak Nola sampaikan, apakah itu bisa dilakukan Nak nanti setelah ini? Nah, terus gimana perasaannya setelah cerita nih sama ibu? Agak lebih lega Bu. Agak lebih lega gitu, alhamdulillah. Nah, terus oke, Nak Nola, ibu mau tanya lagi deh. Ini kejadian Nak Nola menyontek ini sudah berapa lama nih? 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Jadi
2 hari ini apa yang Nak Nola lakukan? Ya saya menyendiri aja Bu, kan dikucilkan. Gimana lagi? Oh, jadi Nak Nola ini menyendiri saja dengan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tadi ya, yang kayak sedih, dikucilkan, terus kayak takut dengan persepsi-persepsi guru dan teman-teman Nak Nola, seperti itu ya Nak. Oke, tetapi kan tadi Nak Nola sudah menyadari ya bahwasannya Nak Nola salah dan Nak Nola ingin meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman Nak Nola. Nah, dari yang Nak Nola sampaikan ke ibu tadi, seberapa besar komitmen Nak Nola untuk permasalahan ini? Sangat besar Bu, karena saya menyesal sekali Bu atas perbuatan saya kepada teman-teman. Hubungan saya juga semakin lama ya semakin baik sih Bu. Jadi saya belajar terus Bu agar saya bisa mendapatkan nilai yang bagus tanpa menyontek. Nah, itu adalah pemikiran yang benar. Oke, Nak Nola, dari rencana yang Nak Nola sampaikan kepada ibu tadi terkait Nak Nola akan meminta maaf, terus juga memperbaiki hubungan dan juga belajar dengan giat supaya nanti ketika ada ulangan Nak Nola bisa tidak menyontek lagi seperti itu. Nah, apakah hal itu bisa Nak Nola lakukan? Ya walau sulit tapi saya yakin saya pasti bisa melakukannya. Oke, apakah itu bisa nanti Nak Nola lakukan setelah ini? Bisa Bu. Oke, bisa ya. Apakah nanti ini kemajuannya bisa diukur? Bisa Bu. Oke, bisa. Oke, apakah Nak Nola bisa berkomitmen? Bisa. Oke. Dari yang Nak Nola sudah rencanakan tadi, nanti silahkan dilakukan ya Nak. Kemudian nanti bisa disampaikan kepada ibu di konseling selanjutnya nih, apakah berhasil atau tidak rencana-rencana yang Nak Nola sampaikan tadi kepada ibu. Nah, bagaimana? Dapat dipahami Nak? Paham Bu. Nak Nola siap untuk melakukan itu? Siap Bu. Oke. Ada lagi Nak yang ingin disampaikan kepada ibu? Tidak ada Bu. Oke, Nak Nola, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan kepada ibu, apakah kita bisa mengakhiri konseling kita pada hari ini? Iya Bu, bisa. Sekali lagi terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Oke, iya, sama-sama Nak. Makasih juga ya sudah mau berbagi cerita nih sama ibu. Ruang konseling ini selalu terbuka Nak untuk kamu. Jadi apapun permasalahannya silahkan datang ke ruang konseling untuk cerita Nak sama ibu ya. Karena kamu tuh jangan merasa sendiri, apapun kasusnya, apapun yang permasalahan yang kamu, sekecil apapun boleh Nak datang ke ruang konseling ini. Pintu konseling selalu terbuka untuk kamu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya Nak, sama-sama. Pintu ruang konseling selalu terbuka ya untuk kamu. Terima kasih juga atas kehadirannya di ruang konseling ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya, silahkan Nak. Ya, Ya, hati-hati ya. ya Bu.